menjelaskan tentang apa itu Internet Protocol atau IP address. Nah, yang pertama, apa sih IP address itu? IP address adalah alamat numerik yang diberikan kepada setiap perangkat yang terhubung ke jaringan komputer yang menggunakan Internet Protocol untuk berkomunikasi. IP address memiliki fungsi sebagai identifikasi untuk lokasi perangkat dalam jaringan mirip dengan alamat rumah dalam dunia nyata. Lalu, apa sih fungsi IP address itu? Yang pertama adalah untuk mengidentifikasi perangkat, berguna untuk mengidentifikasi perangkat jaringan. Yang kedua, untuk pengalaman pengiriman data dari satu perangkat ke perangkat yang lain. Yang ketiga, ada untuk membantu router dalam menentukan jalur terbaik untuk mengirim data. Lalu, jenis-jenis IP address itu apa aja? IP address dibagi berdasarkan jenisnya, yaitu berdasarkan versi, penggunaan, dan distribusi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang IP address versi. Nah, versi IP address itu ada dua, yaitu IP versi 4 dan juga IP address versi 6. Nah, yang pertama, IP address versi 4 memiliki format 32 bit, biasanya ditulis dalam format desimal bertitik. Contohnya 192.168.1.1. Lalu untuk jumlah alamatnya sekitar 4,2 miliar alamat. Lalu ada masalah. Biasanya dalam versi 4 ini terdapat masalah terhadap jumlah alamat IP versi 4 terbatas dan hampir habis. Nah, untuk IP address versi 6 memiliki format yang lebih besar dibanding IP address versi 4, yaitu sekitar 128 bit, biasanya ditulis dalam format heksadesimal. Contohnya 2001.2 0GB8.2 85A3.2 0000.2 0000.2 82E.2 0370.2 7338. Lalu untuk jumlah alamatnya juga lebih besar dibandingkan versi sebelumnya, yaitu sekitar 340 triliun alamat. Lalu untuk versi ini memiliki keuntungan yang lebih baik daripada versi sebelumnya, yaitu menyediakan jumlah alamat yang lebih jauh, lebih besar, dan fitur keamanan yang lebih baik. Lalu IP address berdasarkan penggunaannya. Yang pertama, public IP address digunakan di internet dan diberikan oleh penyedia layanan internet atau ISP. Contohnya 8.8.8 atau Google DNS, lalu ada 172.217.3.11 atau IP Google. Lalu ada pula dynamic IP address. IP yang berubah-ubah biasanya diberikan oleh ISP atau DHCP server. Contohnya bisa berupa IP publik atau privat. Misalnya 105.45.67.89 diberikan sementara oleh ISP. Lalu ada pula 192.168.100 diberikan oleh DHCP di jaringan lokal. Selanjutnya ada pun private IP address. Biasanya digunakan dalam jaringan lokal atau LAN dan tidak bisa diakses langsung dari internet. Kelas IP private ada 3 kelas, yaitu kelas A sekitar 10.0.0.0 sampai 10.255.255.255. Lalu untuk kelas B 172.16.10.0 sampai 172.31.255.255. Lalu ada pun kelas C itu sekitar 192.168.0.0 sampai 192.168.255.255. Lalu yang terakhir yaitu static IP address, yaitu IP yang tetap dan tidak berubah. Biasanya digunakan untuk server, hosting, atau perangkat yang memerlukan akses tetap. Contohnya 203.0.113.10 IP publik yang diberikan
diberikan secara tetap oleh ISP, lalu ada 192.168.1.2 IP privat statik dalam jaringan lokal. Berdasarkan distribusi, unicast IP address digunakan untuk komunikasi satu ke satu atau one to one. Setiap perangkat memiliki alamat unik. Contohnya IP v4 yaitu 192.168.1.10 untuk satu komputer dalam jaringan. Untuk IP v6 200.1 db81. Broadcast IP address hanya untuk IP v4 digunakan untuk mengirim data ke semua perangkat dalam satu jaringan. Contohnya 255.255.255.255 itu adalah broadcast ke seluruh jaringan. 192.168.1.255 broadcast dalam subnet 192.168.1.0 sampai 24. Multicast IP address digunakan untuk komunikasi satu ke banyak atau one to many, biasanya untuk streaming atau siaran data. Contohnya IPv4 yaitu 224.0.0.1 alamat multicast untuk semua host di jaringan. IPv6 FF021 multicast ke semua node dalam jaringan lokal. Anycast IP address hanya untuk IPv6 dan beberapa implementasi IPv4 digunakan untuk komunikasi satu ke satu terdekat one to nearest, digunakan dalam jaringan CDN atau Content Delivery Network atau layanan cloud. Contohnya untuk IPv6 yaitu 2001 db8 ABCD yang dimiliki oleh beberapa server di lokasi berbeda, tetapi hanya server terdekat yang merespon permintaan. Selanjutnya itu format dan struktur IP address. Format IPv4. Yang pertama itu IPv4 terdiri dari 4 bagian angka desimal yang dipisahkan oleh titik. Setiap bagian disebut oktat karena terdiri dari 8 bit atau 1 byte. Nilai setiap oktet berkisar dari 0 hingga 255. Contohnya 192.168.1.1. Yang kedua, format IPv6. IPv6 terdiri dari 6 kelompok angka heksadesimal, yaitu 16 bit per kelompok, yang dipisahkan oleh titik 2. Setiap kelompok heksadesimal terdiri dari 4 digit. Nilai setiap kelompok berkisar dari 0000 hingga FFFF. Contohnya 2001.2 0 db8 titik 2 85 A3.2 000.2 dan seterusnya. Struktur IPv4. Untuk IPv4 32 bit menggunakan 32 bit yang dibagi menjadi 4 oktet. Contohnya 192.168.1.1. Network ID dan host ID. IP address dibagi menjadi 2 bagian. Network ID yaitu identifikasi jaringan, dan host ID identifikasi perangkat dalam jaringan. Pembagian ini ditentukan oleh subnet mask. Contohnya, jika IP address 192.168.1.1 memiliki subnet mask 255.255.255.0, maka network ID sama dengan 192.168.1 dan host ID-nya adalah 1. Untuk struktur IPv6 128 bit. IPv6 menggunakan 128 bit yang dibagi menjadi 8 kelompok heksadesimal. Network
prefix dan interface ID. IPv6 dibagi menjadi dua bagian, yaitu network prefix atau identifikasi jaringan dan interface ID, identifikasi perangkat dalam jaringan. Network prefix biasanya memiliki panjang 64 bit dan interface ID juga 64 bit. Contoh, jika IP address-nya adalah 2001 0DB8 85A3 8A2E 0370 7334 memiliki network prefix 64, maka network prefix-nya adalah 2001 0DB8 dan 85A3 dan interface ID-nya adalah 8A2E 0370 dan 7334. Selanjutnya ada alat dan keamanan IP address. Untuk alat pengecekan IP address, yang pertama menggunakan command prompt untuk operating system Windows dengan commandnya yaitu ipconfig. Untuk Linux dan Mac menggunakan terminal, commandnya yaitu ifconfig atau ipaddr. Untuk aplikasi online-nya itu menggunakan whatismyipaddress.com. Untuk keamanan IP address, IP spoofing, serangan di mana penyerang memasukkan IP address untuk menyembunyikan identitasnya. Firewall digunakan untuk memblokir atau mengizinkan lalu lintas berdasarkan IP address. Yang terakhir adalah VPN, yaitu Virtual Private Network, menginskripsi koneksi internet dan menyembunyikan IP address asli. Nah, selanjutnya kita masuk materi yang kedua, yaitu Dynamic Host Konfigurasi Protocol atau DHCP. Nah, apa kalian tahu DHCP? DHCP adalah protokol jaringan yang memungkinkan perangkat jaringan untuk mendapatkan alamat IP secara otomatis dari server DHCP. Langkah-langkah menggunakan DHCP. Tahap pertama, host membroadcast pesan DHCP discover untuk menemukan DHCP server. Tahap kedua, DHCP server merespon dengan pesan DHCP over yang berisi alamat IP dapat digunakan dari DHCP server menawarkan IP address ke host X. Tahap ketiga, host mengkonfirmasi alamat IP tersebut dengan mengirimkan pesan DHCP request dari host X, konfirmasi permintaan IP address ke DHCP server. Tahap keempat, DHCP server merespon dengan pesan DHCP ACK untuk konfirmasi dari DHCP server ke host, mengkonfirmasi bahwa host dapat menggunakan IP address tersebut. Dan di sini ada informasi yang diberikan oleh DHCP server. Selain IP address, DHCP juga sekaligus meringkang yang pertama alamat IP atau router atau gateway dari subnet tempat perangkat terhubung. Yang kedua ada networks, yaitu informasi bagian subnet dari IP address atau dalam format A.B.C.D atau X. Selain A.B.C.D, nilai X juga diberikan oleh DHCP. Kemudian yang ketiga ada alamat IP dari DNS server. Kemudian di sini ada contoh. Yang pertama IP address dari host, yaitu 167.205.59.96. Kedua ada network mask dari host 255.255.255.0 atau 24. Ketiga ada IP address dari router atau gateway, yaitu 167.205.59.61. Dan terakhir ada IP address dari DNS server, yaitu 167.205.23.1. Kita telah masuk ke materi ketiga, yaitu ada MAC address dan IRP. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu MAC address lebih dahulu. Selain IP address, setiap network interface control atau NIC juga punya alamat MAC.
Media Access Control Address atau biasa disebut dengan alamat MAC merupakan identitas dari sebuah perangkat ketika digunakan dalam sebuah jaringan internet. Setiap perangkat memiliki alamat MAC yang berbeda. MAC address memiliki beberapa fungsi, yaitu filtering jaringan wireless sebagai identitas agar perangkat tersebut bisa berkomunikasi dan saling terhubung. Setelah itu kita masuk ke ciri-ciri MAC address. Yang pertama, MAC address mempunyai format XX. Nah, di sini ada ciri-ciri MAC address. Yang pertama, MAC address mempunyai format dengan X adalah simbol dari bilangan hexadesimal yaitu 0 sampai F. Yang kedua, ada alamat MAC. Memiliki panjang 6 byte atau 48 bit. Tiga, alamat MAC dalam komputer harus unik atau tidak berganda pada suatu jaringan. Namun, dimungkinkan alamat MAC yang sama digunakan dalam jaringan yang berbeda. Dan di sini ada cara kerja MAC address. Data akan diantarkan dari satu komputer ke komputer lainnya dalam jaringan atau LAN atau WLAN. Berdasarkan alamat MAC tersebut, setiap komputer akan menyimpan alamat MAC komputer lainnya yang terhubung dalam jaringan yang sama. Kita masuk materi kedua, yaitu IRP. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa sih IRP itu. IRP atau biasa disebut juga dengan Address Resolution Protocol merupakan protokol yang digunakan untuk menemukan MAC address pada perangkat di suatu jaringan berdasarkan alamat IP. Dalam lapisan jaringan bermodel OSI layar, ALU bekerja antara layar kedua dan layar ketiga. Fungsi utama protokol ini adalah merubah IP address 32 bit atau IPv4 menjadi 48 bit yang merupakan alamat untuk MAC address. Terakhir ada cara kerja IRP. Yang pertama, IRP mengirim permintaan atau request ke sebuah perangkat di jaringan untuk mencari alamat MAC yang sesuai dengan IP tertentu. Yang kedua, perangkat memiliki alamat IP tersebut merespon dengan mengirimkan alamat MAC-nya atau replay. Yang terakhir, IRP menyimpan alamat MAC tersebut di tabel IRP digunakan saat mengirim data berikutnya.